Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Roro Gustidero. Hari ini saya akan membahas tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahasa Indonesia adalah bahasa Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya variasi bahasa Melayu. Biasanya bahasa Indonesia lebih banyak digunakan di daerah perkotaan besar, karena di daerah pedesaan biasanya akan menggunakan bahasa daerah. Tetapi untuk bahasa Indonesia formal jarang sekali digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, karena akan lebih sering digunakan bahasa non-formal untuk komunikasi sehari-hari. Biasanya kita menggunakan bahasa formal untuk berbicara dengan lawan bicara kita yang lebih tua ataupun saat kita berada di kantor. Bahasa Indonesia memegang rekor nomor 10 sebagai bahasa terbanyak yang digunakan di dunia. Hal tersebut dikutip dari World Atlas tahun 2020 bahwa terdapat 199 juta pengguna atau penutur bahasa Indonesia. Selain bahasa Indonesia masuk 10 besar dalam kategori bahasa terbanyak yang digunakan, bahasa Indonesia sudah banyak digunakan menjadi bahasa alternatif di negara lain. Yang pertama, Kanada. Negara ini bahasa Indonesia terkenal karena banyaknya pencari kerja dari Indonesia datang ke Kanada. Bahkan di negara ini sudah membuka beberapa tempat kursus untuk belajar bahasa Indonesia. Lalu lanjut, yang kedua ada Jepang. Negara ini merupakan salah satu negara yang serius untuk belajar bahasa Indonesia. Karena banyaknya kerjasama antara Indonesia dan Jepang, sehingga membuat warga negara Jepang merasa belajar bahasa Indonesia adalah hal yang penting. Sudah terdapat juga program studi bahasa Indonesia di salah satu universitas yang ada di Jepang. Yang ketiga ada Vietnam. Sejak tahun 2007, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di negara ini karena terbukanya hubungan bilateral antara Indonesia-Vietnam. Selain itu, alasan mereka tertarik karena mereka ingin belajar tentang kekayaan Indonesia seperti seni budaya dan wisata. Yang keempat ada Ukraina. Sejak tahun 2013, di negara Ukraina sudah dibuka program studi bahasa Indonesia di salah satu universitas. Sedikitnya ada 50 mahasiswa strata 1 belajar bahasa Indonesia. Yang kelima ada Korea Selatan. Sejak tahun 1964, program studi bahasa Indonesia ada di salah satu universitas yang ada di Korea Selatan. Karena Indonesia dan Korea Selatan merupakan salah satu partner dagang utama, investasi, dan pariwisata. Selanjutnya yang keenam ada Hawaii. Di Hawaii banyak universitas di sana yang diajarkan bahasa Indonesia. Bahkan pengajarnya rela terbang dari Hawaii ke Indonesia hanya untuk belajar lebih dalam lagi tentang budaya dan bahasa Indonesia. Yang ketujuh ada Suriname. Bahasa Indonesia dipelajari di negara ini karena 14% penduduk di sana merupakan warga negara Indonesia yang berasal dari Jawa. Selanjutnya ada kutipan dari Dr. Paul Thomas. Suku Yolngu adalah orang pertama di benua Australia yang menggunakan bahasa asing dengan belajar bahasa Makassar dan bahasa Melayu dari Indonesia. Dan yang perlu kalian ketahui adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa asing yang pertama kali masuk ke Australia. Meskipun Australia tidak memiliki bahasa resmi nasional, tetapi bahasa Inggrislah yang digunakan sejak kedatangan penjajah asal Eropa. Padahal kalau kita pikir, bahasa Indonesia lebih dulu masuk dan dipelajari di benua Australia loh. Bahasa Indonesia diperkenalkan kepada suku asli Australia Utara sekitar tahun 1700. Hal itu terjadi saat nelayan dari Makassar datang ke Australia untuk menjalin hubungan dagang. Dari penjelasan Dr. Paul Thomas, sesuai catatan sejarah, juru bahasa di benua Australia adalah juru bahasa Melayu Indonesia yang langsung didatangkan dari Batavia oleh penjajah yang bernama Abdel Tasman. Nah, ini ada beberapa alasan dan faktor bahasa Indonesia kurang minatnya di Australia. Yang pertama, sedikitnya pendatang dari Indonesia ke Australia.
Lalu yang kedua, kurangnya minat warga Australia terhadap budaya Indonesia. Dan yang terakhir, status bahasa Indonesia di negaranya sendiri atau di negara Indonesia kalah gengsi dengan bahasa Inggris. Lalu akan muncul pertanyaan, jurusan bahasa Indonesia di luar negeri ada di universitas mana saja ya? Yang pertama ada Hankuk University of Foreign Studies. Universitas ini terletak di Seoul, Korea Selatan. Lalu yang kedua ada University of Southern Queensland. Universitas ini terletak di Brisbane, Australia. Lalu yang ketiga ada University of Washington. Universitas ini berada di Amerika Serikat. Lalu yang keempat ada Tokyo University for Foreign Studies. Universitas ini ada di Tokyo, Jepang. Lalu yang terakhir ada Taras Shevchenko National of Kiev. Universitas ini ada di Ukraina. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam salah satu universitas yang memiliki program studi bahasa Indonesia. Di sini saya memilih untuk membahas lebih dalam tentang Hankuk University of Foreign Studies. Di sini terdapat kutipan dari Profesor Ko Hyung Hoon. Dari 41 jurusan bahasa asing yang ada, studi bahasa Indonesia Melayu menjadi salah satu yang paling diminati. Terhitung sebanyak 700 orang mahasiswa yang mengambil jurusan Indonesia Melayu, tetapi yang diterima hanya 1 dari 10 pendaftar. Lalu, kita akan bahas lagi lebih dalam tentang Hankuk University. Bahasa Indonesia mulai dikenal oleh warga Korea Selatan pada tahun 1957. Tetapi, bahasa Indonesia resmi menjadi program studi di Hankuk University sekitar tahun 1963 pada bulan Oktober. Dan mulai menerima mahasiswa pada tahun 1964 bulan Februari. Selama 2 tahun pertama, mahasiswa di sana tidak memiliki dosen tetap dan tidak memiliki ketua jurusan yang tetap. Selanjutnya, pada tahun 1966, Hankuk University mengangkat seorang dosen tetap di jurusan tersebut. Beliau bernama Chong Pung-sil. Beliau merupakan mantan serdadu Jepang yang pernah tinggal di Indonesia. Meskipun Tuan Chong Pung-sil tidak pernah menempuh pembelajaran ataupun pendidikan di Indonesia dan di Korea, beliau tetap diangkat menjadi dosen karena bahasa Indonesianya sangat lancar dan sangat baik. Kemudian, masa bakti beliau digantikan oleh Profesor Choi Bong-ho. Beliau bertugas sebagai jembatan antara generasi muda dan generasi tua dalam mengembangkan studi di Korea. Buku yang paling banyak digunakan di Hankuk University saat perkuliahan pertama adalah buku latihan bahasa Indonesia yang disunting oleh Simorangkir Simanjuntak pada tahun 1960. Selanjutnya, latihan bahasa Indonesia mulai dikembangkan oleh Angkatan Darat Amerika saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Sampai sekarang, bahasa Indonesia masih diminati dan digemari oleh warga Korea Selatan, sehingga program studi bahasa Indonesia masih ada di Hankuk University. Sekian dari saya penjelasan tentang bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.